Berikut cara install Windows 11 dari USB ke laptop HP Pavilion 16 Anda. Untuk melakukan itu, Anda perlu menyiapkan flash drive USB seperti ini. Bisa USB ke 3.0 atau 2.0, tidak terlalu penting. Meskipun begitu, saya merekomendasikan penggunaan versi 3.0 untuk kecepatan transmisi file yang lebih baik, dan kita juga akan membutuhkan perangkat terpisah. Perangkat itu harus memiliki koneksi internet karena kita perlu mengunduh file image Windows dan program untuk memasangnya ke flash drive USB kita. Kita juga perlu mengunduh dan memasang driver Wi-Fi agar nanti kita bisa menghubungkan laptop ke Wi-Fi dan menginstal semua perangkat lunak yang diperlukan. Jadi build part yang perlu kita lakukan adalah menyalakan PC ini dengan menekan tombol power sekali secara singkat, dan setelah menekan tombol power secara singkat, kita harus terus-menerus menekan tombol F10 secara berulang saat perangkat kita sedang menyala. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kita bisa masuk ke dalam menu BIOS perangkat tersebut. Sekarang, setelah kita berada di menu BIOS, kita harus memeriksa nomor seri laptop kita yang terletak di sini pada dashboard. Jadi di sini kita bisa melihat nomor seri laptopnya. Kamu bisa memfotonya jika berencana keluar dari menu ini, dan kita akan membutuhkannya nanti untuk menginstal driver Wi-Fi yang sesuai, dan juga gunakan tombol panah kiri dan kanan untuk menavigasi antar tab ini. Arahkan ke boot options dan di sini periksa secure boot kamu. Sekarang, jika secure boot kamu berstatus disabled, itu bagus karena terkadang BIOS bisa mengenali file ISO Windows sebagai potensi malware dan kita tidak ingin itu terjadi. Tetapi jika secure boot kamu masih aktif, kamu bisa memilihnya dengan menekan tombol panah bawah, tekan enter, lalu ubah dari enabled menjadi disabled. Dan tekan enter lalu F10 untuk menyimpan dan keluar. Dengan cara ini kita memastikan perangkat kita bisa boot dari USB dengan baik, tapi ini sifatnya opsional. Jadi PC kamu mungkin saja tidak mengenali USB flash drive sebagai ancaman, sehingga secure boot kamu bisa tetap aktif. Tapi jika PC kamu tetap tidak bisa boot dari USB, ubah opsi ini menjadi disabled lalu coba lagi. Sekarang mari kita beralih ke PC lain. Sekarang mari kita unduh terlebih dahulu berkas ISO Windows 11 yang resmi, dan kita juga perlu menyiapkan perangkat lunak pendukung lainnya yang sangat penting agar seluruh proses ini bisa berjalan dengan lancar. Pada perangkat komputer yang lainnya, silakan Anda buka aplikasi peramban web dan lakukan pencarian terlebih dahulu dengan kata kunci Windows 11 ISO Download. Temukan situs resmi Microsoft.com yang bertuliskan Download Windows 11, lalu buka situs tersebut. Kemudian gulir ke bawah untuk mengunduh Windows 11 Disk Image untuk perangkat x64. Juga sini kita harus memilih Windows 11. Lalu klik konfirmasi dan tunggu beberapa detik sampai permintaanmu divalidasi. Setelah itu, kamu harus memilih bahasa produk. Ini akan menjadi bahasa sistem untuk Windowsmu. Jadi pilih dari daftar ini lalu klik konfirmasi. Dan sekali lagi tunggu sampai permintaanmu divalidasi. Dan kamu akan melihat opsi unduhan 64 bit. Saya bisa langsung klik di sini. Ini akan memulai proses instalasi atau pengunduhan. Sekarang kita harus kembali ke peramban web dan mengunduh perangkat lunak Rafas yang akan kita butuhkan untuk membuat USB flash drive bootable dari flash drive biasa kita, sehingga kita bisa menjalankan file instalasi Windows di dalamnya. Jadi cari situs web rufus.ii dan buka. Gulir ke bawah ke bagian unduhan lalu pilih versi Rufus terbaru dari sini. Tunggu sampai selesai diunduh. Ini akan memakan waktu beberapa detik, lalu coba jalankan. Karena jika tidak bisa dijalankan, maka jika kamu melihat jendela ini, pada dasarnya itu berarti program ini berjalan di PC kamu. Tapi jika tidak mau berjalan, unduh saja versi x86 ini dan programnya akan berjalan dengan baik. Oke, dan sekarang kita juga perlu mengunduh driver Wi-Fi. Jadi mari kita cari driver dan perangkat lunak HP atau dukungan HP. Mari kita cari saja dukungan HP.
Oke, mari kita buka situs web supporthp.com. Saya ingin mengubah bahasanya. Klik saja dengan cepat. Naglai kasus yang kemungkinan besar Anda tidak perlu melakukan ini. Oke. Di sini pilih perangkat lunak dan driver, lalu pilih laptop, dan kemudian masukkan nomor seri yang dapat Anda lihat di menu laptop Anda di sini. Jadi dalam kasus saya, kodenya adalah CFD 41417G6. Oke, dan setelah Anda memasukkan nomor seri, tekan Enter. Pilih versi sistem operasi Anda. Jadi pertama-tama pilih sistem operasi Anda di sini, lalu pilih versinya. Versinya sebenarnya tidak terlalu penting. Kita bisa pilih saja Windows 11, lalu klik Submit, kemudian gulir ke bawah ke bagian Driver Dash Network dan perluas menu ini. Dan di bagian ini, kita akan mulai mencari driver Realtek yang sesuai. Atau apabila perangkat komputer yang Anda miliki saat ini menggunakan prosesor dari Intel, maka silakan Anda cari driver Intel Wireless LAN yang tersedia. Namun, jika ternyata Anda menggunakan sistem AMD, silakan pilih opsi yang satu ini, kemudian klik tombol download yang ada tepat di sebelahnya. Oke, dan saya bisa lihat bahwa file ISO Windows 11 juga sudah terunduh. Sekarang, mari kita jalankan program Rufus kita. Dan sekarang, mari kita pilih USB flash drive kita di sini. Jika ada file penting di dalamnya, simpan dulu di komputer ini atau di tempat lain sebelum melanjutkan, karena USB flash drive Anda akan diformat sebentar lagi. Lalu klik Select dan pilih file ISO Windows 11 Anda, kemudian klik Start. Anda tidak perlu mengubah apapun di sini. Coba klik Start, pastikan semuanya terlihat sama di komputer Anda. Anda juga tidak perlu mencentang kotak apapun di sini, jadi jika ada yang tercentang, hilangkan centangnya. Kita tidak memerlukan pengaturan tambahan apapun. Lalu kita harus menunggu pop-up muncul di layar dan klik OK untuk konfirmasi. Oke. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu sampai status bar menunjukkan ready. Sambil menunggu, mari kita unduh, atau lebih tepatnya, mari kita install driver kita, mari kita extract driver kita. Saya lebih suka bilang begitu, jadi jalankan file setup-nya, lalu klik next, kemudian setujui persyaratan dalam perjanjian lisensi dan klik next sekali lagi. Lalu pilih folder tempat Anda ingin menyimpan file Anda, dan saya sarankan untuk mengubahnya, karena saya tidak akan mencarinya di sini. Mari kita pilih folder yang tidak terpakai, dalam kasus saya itu adalah folder musik, jadi mari kita klik kanan folder musik tersebut, dan mari kita pilih baru. Map. Dan mari kita buat folder bernama driver. Lalu pilih folder driver. Baiklah kalau begitu, dan direktori akan terlihat seperti ini. Jadi mari kita klik berikutnya, selesai, oke. Dan sekarang kita bisa membuka folder musik ini dengan pengemudi di atasnya. Oke, dan inilah driver kita. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu sampai Rufus selesai dengan prosesnya. Jadi intinya, sekarang kita hanya perlu menunggu. Oke, dan setelah status bar menunjukkan siap, kita bisa menutup jendela Rufus. Dan sentuhan akhir. Mari kita ambil folder driver ini. Mari kita potong folder ini dari folder musik dalam kasus saya. Dan mari kita tempelkan ke flash disk USB kita tepat di samping semua file lainnya. Oke, dan sekarang kita bisa dengan aman mencabut flash disk USB dari komputer dan beralih ke laptop kita. Jika Anda perlu menyimpan perubahan di sini, tekan F10 lalu Enter. Jika Anda hanya ingin keluar, tekan Escape lalu Enter. Dan ini akan membuat laptop Anda restart dan saat perangkat Anda sedang booting. Kita harus menekan tombol F9 berulang kali untuk masuk ke menu boot. Dan di menu boot ini kita harus memilih flash disk USB kita. Pada daftar pilihan tersebut, silakan tekan tombol Enter pada keyboard Anda, lalu tunggu beberapa saat sampai jendela proses instalasi Windows muncul di layar Anda.
Oke, di sini kita bisa memilih format waktu dan mata uang. Jika Anda ingin mengubahnya, cukup perluas daftar ini dan pilih yang Anda butuhkan. Anda tidak dapat mengubah bahasa instalasi karena kita sudah memilihnya saat proses unduhan. Kemudian jika Anda ingin mengubah keyboard atau metode input sekarang juga, Anda dapat melakukannya dengan memperluas daftar ini dan memilih yang berbeda. Kemudian klik berikutnya, lalu pilih Install Windows 11. Centang kotak di sebelah saya setuju. Semua akan dihapus, termasuk file, aplikasi, dan pengaturan, lalu klik berikutnya lagi. Kemudian kita harus menerima persyaratan lisensinya. Jadi cukup klik terima setelah Anda membacanya. Dan lalu kita harus melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan disk. Jadi kemungkinan basis akan ada beberapa partisi di sini dan kita perlu menghapusnya. Untuk melakukan itu, pilih setiap partisi yang Anda lihat pada daftar ini di setiap ujung hasil akhir. Hapus dengan memilih opsi hapus partisi di sini. Jadi saat ini kita masih memiliki sisa ruang yang belum dialokasikan sebesar 476,9 GB. Sekarang Anda mungkin memiliki lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung pada ukuran SSD Anda, dan kita juga memiliki dua partisi. Nah, partisi-partisi ini adalah flash drive USB Anda, jadi mereka tidak penting. Yang penting adalah ruang yang belum dialokasikan. Jadi kalau Anda hanya ingin menemukan nomor disk di komputer Anda, and it's one submission location ini, dan klik berikutnya untuk melanjutkan proses instalasi. Jika Anda ingin memiliki disk terpisah seperti disk C, disk D, disk E, dan seterusnya, kemudian Anda harus memilih ruang yang belum dialokasikan, lalu klik buat partisi. Dan partisi pertama yang akan Anda buat, saya sarankan sebagai disk system, yaitu disk C. Dan untuk disk C, saya sarankan menggunakan setidaknya 100.000 MB. Jadi di sini kita punya kolom ukuran. Pada dasarnya, ini menunjukkan seluruh ruang yang belum dialokasikan yang kita miliki di sini. Jadi jika Anda ingin membuat disk system, saya sarankan menggunakan ukuran 100.000 hingga 150.000 MB. Untuk itu saya akan memilih 150.000 dan klik terapkan. Dan ini akan membuat bukan satu, tetapi 3 partisi berbeda. Dan yang ketiga adalah disk system kita. Jadi seperti yang Anda lihat, kita memiliki 146 GB untuk partisi ketiga kita. Dan jumlah ukuran ini akan dialokasikan untuk disk system kita. Dan kita masih memiliki 330 GB ruang yang belum dialokasikan. Jadi mari kita buat disk terpisah dari ruang tersebut. Pilih ruang yang belum dialokasikan dan klik buat partisi. Kemudian, Anda bisa membuat beberapa partisi dengan mengubah ukuran dalam megabyte di sini dan membuat satu partisi dengan 100 GB dan satu lagi dengan 230 GB. Atau pada dasarnya sesuaikan saja sesuai keinginan Anda, tapi saya akan menggunakan sisa ruang yang belum dialokasikan untuk disk terpisah, jadi saya akan memilih ukuran ini dan klik terapkan. Dan ini akan membuat kita tidak memiliki ruang yang belum dialokasikan lagi. Dan memang seharusnya seperti itu. Jadi sekarang mari kita pilih partisi 3 yang akan menjadi partisi sistem kita, lalu klik berikutnya, kemudian klik install. Lalu tunggu hingga Windows 11 selesai diinstal. Saat ini, pastikan perangkat Anda tetap mendapatkan daya setiap saat. Jadi pastikan untuk tidak mencabut perangkat Anda dari sumber listrik dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Oke, dan setelah proses instalasi selesai, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menginstal driver Wi-Fi. Jadi sekarang, mari pilih negara atau wilayah yang benar dari daftar ini, lalu klik ya untuk mengonfirmasi. Dan pada layar berikutnya, kita perlu memilih tata letak keyboard yang tepat untuk PC kita, lalu klik ya untuk mengkonfirmasi. Jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard kedua sekarang juga, klik tambah tata letak dan lanjutkan dengan menambahkan tata letak keyboard kedua. Jika tidak, klik lewati lalu pilih install driver di sini. Kemudian pilih flash drive USB Anda. Kemudian pilih folder driver. Jangan dibuka, cukup pilih saja. Lalu klik pilih folder. Pastikan Anda memiliki driver di sini. Lalu tunggu hingga driver terpasang. Sekarang ini akan memakan waktu kurang dari 1 menit. Oke, jadi saat ini tidak ada jaringan Wi-Fi yang ditemukan, tapi sebentar lagi kita akan melihatnya.
jaringan Wi-Fi yang tersedia yang bisa Anda hubungkan. Dan pada tahap ini, instalasi Windows telah selesai. Jadi Anda bisa melanjutkan dengan pengaturan selanjutnya. Jika Anda membutuhkan panduan selama proses pengaturan, Anda bisa melihat video lain di channel kami yang akan menjelaskan semuanya kepada Anda langkah demi langkah. Dan untuk video kali ini itu saja. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like di komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.